kok bisa anak-anak remaja, notabene anak-anak, mampu untuk bisa melakukan perbuatan yang sesadis itu. Bahkan kita sebagai psikolog aja juga terus belajar, darurat ini. Bisa di 340 KHP bisa dihukum pidana mati maksimal. Betul. Tapi untuk anak-anak nggak bisa dihukum pidana seumur hidup, pidana mati. Kecuali yang 14 tahun ya. Kalau 14 tahun hukumnya setengahnya. Tadi Mas kita Heri. bicara 12 tahun kan, betul? Ya, Betul. 14 tahun Kecuali begitu. era dunia yang shifting, bergeser. Mengapa kemudian anak-anak ini bisa melakukan tindakan sesadis tadi? Ini yang sebenarnya orang hukum sendiri nggak bisa menjawab. Kita tidak hanya bersoal masalah tentang pidananya semata. Menemukan hukum dan keadilan itu sisi yang berbeda lagi. Viral, kemudian kita berbondong-bondong memberikan atensi, tapi kemudian lupa. Ya, belakangan ini kita dihadapkan dengan peristiwa yang cukup membuat pikiran kita pening dan bahkan mungkin bisa sampai mengganggu pikiran. Terakhir kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 anak di bawah umur terhadap korban yang juga anak di bawah umur. Ini merupakan salah satu fenomena yang sekali lagi mengganggu pikiran kita. Ada apa sebenarnya? Kenapa anak seusia itu 12 tahun, kemudian juga ada 16 tahun dan 13 tahun ini berlaku keji seperti itu? Kita saat ini sudah bersama dengan Novita Tandris, seorang psikolog anak dan remaja, serta Mas Heri, pakar hukum pidana dalam Crosscheck untuk hari ini bersama saya Prihadi Adi. Dan selamat sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Dipe. Oh, Mas Mas Adi. Dipe. Mas Adi namanya. Mas Adi aja. Kalau Siap. Dipe itu hanya untuk Nama kalangan kesayangan internal. ya. Oh, siap. Siap. Oke, kita ke Mbak Novita dulu. Mbak Novi, Ya. apa sih yang ada di pikiran Mbak Novi ketika kemudian di tanggal 1 September kemarin kita mendengar begitu pedih, mengganggu pikiran? Ya. Waktu kita 12 tahun itu kita ngapain? Sementara Betul. sekarang anak 12 tahun sudah melakukan hal yang mungkin kalau bisa kita apa ya? Sadis ya. Sekeji itu. Sadis, keji mungkinnya kalau bisa mengungkapkan keprihatinan tentang anak-anak di zaman ini. Tetapi juga sekaligus akhirnya membuka mata kita, akhirnya menyadari kita sebagai orang tua, pendidik, dan guru, atau orang-orang sekitar yang berada dan di anak-anak ini bahwa digital parenting menjadi begitu pentingnya. Dan menjadi catatan juga pas kejadian saya berada di Palembang. Jadi Oke. pada saat itu sudah mengadakan seminar untuk 35 sekolah SMA di Palembang, sekaligus juga menemui salah satu anak yang dibacok oleh ayah tirinya. Dan kejadian itu terjadi. Dan memang miris sekali kalau dilihat adalah IS yang 16 tahun, Iya. lalu ada MZ usia 12 tahun, 12 tahun, dan satu 13 tahun. Korban 13 tahun yang sebenarnya tidak dikenal secara dekat, tapi mutual friends ya di Facebook. Iya. Direncanakan, ini loh Mas Adi. Direncanakan. Kata direncanakan ini karena saat itu menjadi perhatian khusus dari Pak Kapolda sendiri, Irjen Rahmat Wibowo, bahwa ini kok seperti ini. Apalagi kalau baca BAP-nya itu bikin mual. Kita nggak perlu harus detail seperti itu. Betul. Itu bikin mual betul-betul karena pada saat terjadinya kekerasan seksual, pemerkosaan, sudah meninggal, dibawa ke tempat lain, diperkosa dalam kondisi sudah menjadi jenazah. Dan ini menjadi topik kita hari ini. Kok bisa anak-anak remaja, notabene anak-anak, mampu untuk bisa melakukan perbuatan yang sesadis itu? Itu yang membuat memang 1 minggu terakhir ini menjadi top of mind masyarakat. Ya. Kalau kita ditanya gitu kan, di usia 12 tahun kamu ngapain sih? Saya waktu 12 tahun masih yang main becek-becekan, Bener, main bener. benteng. Mas Eri ngapain waktu umur 12 tahun? Kita kan temenan. Oh, iya, Sama-sama. iya kan? Iya. Main benteng, Betul. main kasti segala macam. Tapi Benar. ini gitu. Kasti ya, kasti rondes itu loh, ada tuh namanya tuh. Tapi kalau misalkan kita mencoba masuk ke dalam pikiran anak-anak itu, ketika anak-anak itu sudah di usia 12 tahun yang paling kecil gitu kan, Ya. sudah terpapar hal-hal yang negatif, image, post, video segala macam kayak gitu, kan mereka juga motifnya karena sudah menonton itu kan, Ya, bisa dibayangkan di usia berapa mereka sebenarnya sudah melihat itu pertama kali.
Saya berdasarkan dari ruang konseling saya aja ya. Anak-anak pertama kali terpapar itu di usia kelas 1 SD. 7 tahun, 7-8 tahun tuh anak-anak sudah terpapar dengan pornografi yang didapatkan dengan sebar link dari antara teman sekolah atau satu kompleks, dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Jadi kebayang harusnya anak-anak tapi sudah terpapar dengan pornografi, dan ini menjadi nomor 1 yang paling tinggi Iya. kalau bicara kasus di dalam ruang konseling saya. Jadi anak-anak juga bisa dilihat kematangannya kalau kita bicara akil balik, pubertas, jadi lebih cepat dibandingkan dengan kita dulu. Kita dulu. Kalau lihat kan dulu mungkin perempuan menstruasi Iya. SMP atau laki-laki akil baliknya tuh di usia Sekarang maju ya. 12-13 tahun ya, Mas Heri. Tapi sekarang kalau kita perhatikan 10 tahun sudah akil balik. 9 tahun anak perempuan sudah menstruasi. Kenapa itu bisa terjadi? Nah. Ini menjadi tanda tanya besar buat kita semua. Paparan daripada pornografinya atau makanan yang dikonsumsi, gaya hidupnya, ini saya yakin menjadi akumulasi dari faktor-faktor yang ada. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah relate dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Novi adalah dalih hukumnya itu kemudian dibalik bahwa anak usia 12 tahun itu tidak bisa dihukum atau tidak punya sanksi hukum gitu kan. Kalau fenomenanya seperti ini, ketika kemudian pikiran sudah bergeser dari yang awalnya di usia 18 sekarang udah mulai matang bahkan di usia 12 tahun gitu kan. Ya. Apakah ini kemudian menjadi sebuah gap atau sebuah celah, ya sudah kalau mau melakukan kejahatan-kejahatan di usia anak aja. Padahal kan nggak seperti itu. Secara hukum, Lolos dari betul, jerat ya. Secara hukum sosial mungkin memang sudah bisa dihukum, tapi secara hukum pidana, Ya. Kalau kita bicara aturan undang-undang, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan anak ya. Ada undang-undang perlindungan Kayaknya anak. mesti agak maju ke sana tuh, Mas Heri. Ya. Karena ada kode-kodenya tuh dari sana Oke. tuh. Yes. biar kelihatan, biar terdengar lebih. Undang-undang perlindungan anak Iya. 35 tahun 2014 dan juga Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Betul. untuk si pelaku ya. Undang-undang 11 tahun 2012. Bicara hukum tuh bicara normatif pasti ada aturannya. Dan kita selalu akan menyoal masalah batasan subjek hukum. Nah, Maka ini akan bicara angka tadi, Mas Adi. Umur berapa kemudian orang ini dikategorikan sebagai anak, ya? Kalau di hukum pidana anak misalnya, kategori 12 sampai 18 tahun kurang itu masihlah sebenarnya kategori anak ya. Tapi dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Pidana Anak mulai ada pembedaan lagi. Kita akan lihat di pasal 69, pasal 71, pasal 81 berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan misalnya. Kita masuk ke sanksi nih. Ya. Ada sanksi dalam hal tindakan dan juga sanksi pidana yang dapat diberikan di sana. Oke. Nah ini pun ada aturan khususnya sendiri begitu. Ini juga tidak lepas dari hukum itu melihat bahwa anak memang tidak bisa kemudian disamakan dengan orang dewasa. Maka tadi dikategorisasikan kan berapa umur yang pantas dijadikan anak. Bahkan kalau saya tidak salah baca, di psikologi sendiri itu berbeda dengan pandangan hukum. Tidak rigid mengatakan sama angkanya, tapi mirip-mirip lah. 11 tahun ke atas itu sudah dikatakan bisa dewasa. 3 sampai 11 itu masih kategorinya anak. Tadi kan kalau hukum 12 tahun begitu kan. Iya. Ada jeda 1 tahun di sana. Namun yang menarik adalah kalau kita lihat perkara kejahatan di tahun 2016, kalau nggak salah ada kasus Yeyen di Bengkulu. Itu ada seorang anak SMP yang kemudian diperkosa dan dibuang di jurang oleh belasan anak laki-laki. 7 diantaranya kalau nggak salah dewasa, tapi 7 diantara itu adalah masih anak-anak kategorinya. Jadi ini peristiwa yang 8 tahun kemudian Turun berulang lagi. dengan ya perspektif yang kejahatannya memang agak bergeser ya. Kalau tadi adalah dia sebelum melakukan pembunuhan dia minum dulu, mabuk-mabukan dulu. Tapi kalau yang ini dia menonton atau terpapar dari video dewasa tadi atau Oke. video porno tadi. Nah, tapi ujung kejahatannya sama, membunuh orang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kemudian anak-anak ini bisa melakukan tindakan sesadis tadi. Nah, ini yang sebenarnya orang hukum sendiri nggak bisa menjawab. Kenapa Mas? Ya, karena Bingung ini, kan jadinya kan? Iya, iya. ini adalah kejahatan fenomena sosial. Dalam hukum pun ada namanya kriminologi. Oh iya, Kriminologi itu kadang dipisahkan juga dengan hukum pidana. Kriminologi bicara tentang asal muasal sebab musabab terjadinya satu tindak pidana.
mengapa orang melakukan tindak pidana, ada motifnya, ada motivasi dari dalam dirinya melakukan itu. Nah, kalau kita lihat tadi memang kita harus memetakan banyak persoalan di sana. Ujungnya hukum, tapi ini adalah fenomena sosial. Ini yang tidak boleh kita jauhkan dari sana. Kalau tadi kita mengkaitkan dengan angka umur, mungkin mereka masuk dalam wilayah Gen Z gitu ya, Gen Z kata orang. Betul. Itu anak-anak yang kalau saya nggak salah mencatat lahir dari tahun 1995 atau 96 sampai ke 2012. Nah, mereka ini kan rentan dengan dan sudah terbiasa menggunakan sosial media, perkembangan teknologi informasi mereka ikuti dengan luar biasa. Ini satu hal yang tidak bisa dilepaskan. Sehingga ketika kita melihat tadi kejahatannya ujungnya membunuh, kemudian sebelumnya melakukan persetubuhan, ini hasil dari sesuatu yang mereka pelajari atau mereka peroleh, mereka dapatkan dari sebuah tontonan yang tidak terseleksi tadi. Oke. Nah, jadi menurut saya ini ada kaitan bahwa kalau kita mau menurunkan derajat keseriusan dari perilaku jahat seorang anak, ataupun kita lihat dari segi kuantitinya, seringkali terjadi hal ini, maka kita tidak hanya bersoal masalah tentang pidananya semata. Kita harus bicara tentang bagaimana mengedukasi yang itu tidak hanya terjadi di ruang-ruang yang mewah, yang orang sulit untuk mengaksesnya. Saya sering kali melihat ada kegiatan-kegiatan sosialisasi semacam itu, masalah undang-undang perlindungan anak, tapi itu nggak merata. Oke, Mbak Novi. Dan aksesnya menurut saya sangat terbatas. Ini satu kritikan tajam kita. Belum lagi, maaf saya tambahin satu, poin kita adalah melihat apakah perlu ada revisi berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya tentang umur pelaku tadi. Apakah kemudian bisa dimajukan umur pelaku tadi? Karena sekarang faktanya di kasus Palembang misalnya 12 tahun sudah bisa melakukan tindakan hal-hal semacam tadi. Maka ini kritik kita juga bahwa hukum itu had recht after the feit dan an, bahwa hukum itu selalu tertinggal dengan peristiwa konkret. Nah, ini sudah fakta yang tidak bisa kita elakkan. Apakah hukumnya akan berdiam saja? Apakah hukum hanya akan melihat bahwa yang boleh punya hak asasi manusia itu hanya pelaku saja? Bagaimana dengan keluarga korban yang kemudian ditinggalkan? Betul. Kita lihat betapa sakit hatinya, menderitanya, getirnya seorang ayah yang ditinggalkan oleh anaknya dengan cara yang menurut saya tidak beradab. Nah, ini saya rasa ini perlu didorong agar tidak hanya melihat dari perspektif yang tidak seimbang selama ini, bahwa dia seorang anak, kemudian ya memang kita bicara undang-undang peradilan pidana anak seperti itulah. Bicaranya bahwa pidana itu ultimum remedium, upaya terakhir, keadilan restoratif yang mereka tegakkan di sana. Tapi dalam membaca kasus-kasus semacam ini, jika tidak ingin berulang, tentunya harus ada satu studi yang dilakukan, penelitian sungguh-sungguh, yang kemudian itu tidak hanya seperti pemadam kebakaran. Ketika ada perkara, kita duduk lagi di meja ini di posisi yang sama, mungkin Mas Adi di sana, Mbak Novi di situ, dan saya di sini begitu. Mbak Novi. Apakah ini hanya sekedar fenomena sosial saja, ataukah menurut Mbak Novi yang dilakukan anak itu berdiri sendiri? Pasti kan ada juga faktor di belakang itu, pengaruh lingkungan, pengaruh paparan media sosial seperti itu. Tapi kemudian di sisi lain, hukum ini pada akhirnya juga agak ada kebingungan seperti itu tadi Mas Heri bilang. Ya, ini kalau kita bicara faktor dulu ya. Kalau bicara soal faktor-faktor, tentunya pastinya kita bicara dengan era dunia yang shifting, bergeser. Dengan dunia yang bergeser, tadi kita sebut dengan, kita sebut dengan baby boomer X, Y, Z gitu ya. Dan sekarang kita bicara 12 tahun, udah masuk generasi alpha yang lahir di atas tahun 2010. Di mana semua kita bicara social media sudah ditemukan, Facebook 2005. Saya bahkan kalau bisa ditarik, sebenarnya generasi alpha itu dari 2005. Facebook pertama kali dan Instagram pertama kali mulai di launch gitu. Di sana cara berpikir, cara komunikasi bukan saja orang tua, tetapi anak-anak jadi berubah. Dan karena ini baru generasi awal yang tidak pernah dialami oleh generasi X dan Y. Y ini kan datang dari orang tua yang punya anak-anak ini, atau bahkan generasi Z. Nggak pernah dia punya anak-anak yang seperti ini, yang akhirnya bingung, tidak mempersiapkan diri, tidak memperlengkapi diri. Bahkan kita sebagai psikolog aja juga terus belajar. Ada di sana Mbak Jocelyn gitu ya, yang seorang psikolog dengan yang pakai bukunya di atas tahun 2000, 2010 bahkan. Dengan kita yang jadi psikolog kalau tidak belajar, pakai bukunya yang tahun 70-an. Dan itu masih terjadi di Indonesia. Jadi ilmu termasuk hukum terus berkembang gitu. Menarik tadi Mas Heri sudah
masuk dengan sistem peradilan anak nomor 11 2012 ini yang harusnya bisa direvisi. Betul. Ya kan? Nah, bicara faktor yang lain nih, kita Apa? bicara Silakan. parenting. Pola asuh. Pola asuh yang buat saya orang tua menganggap anak-anak ada di dalam rumah aman. Dulu kita di rumah aman. Aman. Karena tidak ada si gadget ini. Betul. Tapi sekarang si gadget ini sangat bisa menjadi pengganti orang tua. Betul. Bisa mengajarkan anak-anak dengan algoritma yang Betul mereka sekali. buka. Ini saya coba buka nih, penelitian dari BRIN menyampaikan bahwa Gen Z memiliki resiko yang besar terhadap kekerasan berbasis gender online dalam bentuk NCII. Ya, Pasalnya, sejak kecil generasi ini yang kini mencapai 71,5 juta jiwa sangat akrab dan fasih dengan teknologi Betul. dan media sosial, bahkan sangat bergantung pada internet. dan ini generasi yang paling terdidik kalau kita bicara tentang kognitif ya, kita bicara tentang pengetahuan. Sangat terdidik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mau tahu apa aja nggak pernah lagi tanya Oke. orang tua. Google. Coba kita waktu kecil udah akses buku, nggak ada. Google Nanya ya. orang tua, kagak ngerti. Ya Google nggak ada. Jadi kita sangat tergantung dari guru dan orang tua kita. Betul. Kenapa value bisa masuk di kita? Karena kita tergantung sama mereka. Sekarang nggak bisa. Algoritma sekali dia buka tentang pornografi, yang lain akan muncul dengan algoritma yang sama. Ya enggak? Dia sudah Google misalnya, sudah buka misalnya di YouTube tentang guns, tentang narkoba, itu akan masuk semua. Dan itu akan masuk ke dalam otak anak, yang dimana masa ini adalah masa penyerapan. Dan orang tua lupa, di masa ini ada yang disebut dengan peer pressure, tekanan dari teman-teman. Orang tua udah gak terlalu penting. Yang penting itu apa kata temen. Iya, Ya kan? Betul. Coba yang muda-muda ini dulu. dulu Ya kan? apa kata ibu, kemudian apa kata guru. Apa kata lalu Kemudian- apa kata temen? Iya, iya. Nah, kenapa ada yang 16 tahun, 12 dan 13? Perhatiin yang 16 tahun, dia kepala gengnya tuh pasti. Mengajak kan yang 3 Iya, yang lain. betul. Saya melakukan ini, kamu ikut. Supaya tetap masuk di dalam geng ini, saya ikuti apa yang dia mau. Lalu ada dorongan juga, drive. Dengan libido sebagai anak remaja yang cepat kematangannya. Oke, masih- Jadi, semua itu masuk ya. Betul. Ya. Mas Heri, yang menjadi tantangan adalah ini kan kasus yang mungkin saja berulang di tahun-tahun mendatang. Jangan sampai tapi. Jangan sampai knock knock on the wood gitu kan. Jangan sampai kemudian terulang. Tapi kan ada cara yang harus bisa memitigasi dari koridor hukum seperti itu. Apakah memungkinkan atau possible untuk bisa kemudian menurunkan usianya ini melihat fenomena sekarang saat ini untuk mengantisipasi seperti itu. Tadi Mas Heri mengatakan bahwa hukum itu selalu terlambat dengan kejadian. Apakah kita juga mesti harus adaptif dong hukum seperti itu. Jangan sampai kemudian Betul. anak-anak yang 12 tahun yang justru mungkin di usia kita tuh apa ya? Persamaannya tuh di usia 16 tapi sekarang 12 tahun sudah cukup dewasa seperti itu. Pengkategoriannya. Mas Heri, Ya. memungkinkah? Nanti jadi lagu nih, saya tambah mungkinkah lagi Nggak apa-apa sih. Jadi lagunya Gala Matahari. Jadi. Silakan Mas Heri. Oke, kalau menurut saya sangat mungkin gitu. Tapi Oke. yang kadang kita lupa begini, bahwa ini seakan-akan hanya dibebankan di hukumnya saja. Betul. Kan itu kan hulu dan hilir kita bicara dalam persoalan pemetaan. Maka perlu roadmap ya, peta jalan dalam hal penyelesaian kasus-kasus semacam ini yang tidak hanya ya ketika ini viral kemudian kita berbondong-bondong memberikan atensi, tapi kemudian lupa bahwa ini punya tanggung jawab masing-masing. Peran psikolog ada di sana begitu ya. Saya katakan berkali-kali kalau kita ada lulusan fakultas hukum, lulusan psikologi misalnya, dalam 1 tahun di Indonesia Raya ini ada berapa lulusan, tapi apa kemudian kontribusi ilmu kita kepada hal-hal semacam ini. Jadi bahkan peran itu kita tarik juga ke pemerintah daerah. Adakah alokasi dana yang real misalnya, berapa untuk pengentasan atau berusaha untuk memperbaiki keadaan ini bukan ketika terjadi. Jadi upaya itu ada 2, preventif dan represif. Nah, dalam hal represif pasti sudah ada biaya, waktu, tenaga, pikiran yang pasti akan keluar di sana jauh lebih besar dibandingkan ini belum terjadi. Nah, masalahnya kadang nggak seksi, Mas Adi, kalau ini belum terjadi kan. Ya. Nah, kalau sudah terjadi baru kemudian terlihat ada yang bekerja di sana. Menurut saya mindset semacam ini juga harus dibuang jauh-jauh ya. Tadi saya katakan Pemda punya peranan penting, nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Peran-peran dari Komisi Nasional tentang Perempuan, tentang Anak, itu juga sangat memegang peranan penting. Yang saya bilang harus turun ke grassroots, ke bawah.
Yang membutuhkan itu bukan hanya orang yang punya akses terhadap ekonomi yang lebih, gitu, tapi mereka yang hidup di bawah ini kemiskinan, di bawah garis kemiskinan lagi. Itu yang sebenarnya sangat butuh hal-hal semacam ini. Karena mereka sangat rentan. Kalau kita bicara pemetaan kejahatan, ada kaum yang kita sebut sebagai kaum rentan tadi. Seperti orang kalau melakukan kejahatan, dari mohon maaf, dia akan memilih targetnya. Apakah orang tua, anak, atau perempuan, itu akan dipilih dibandingkan seorang laki-laki yang badan besar seperti Mas Adi misalnya, apalagi jago karate, ini pasti akan menggagalkan kejahatannya. Jadi mereka butuh proteksi menurut saya, bukan hanya ketika terjadi satu kejahatan, tapi jauh sebelum kejahatan itu terjadi. Itulah guna fungsinya kita mendorong sampai kita angkat kasus ini, kita bicarakan dalam podcast yang menurut saya sangat menarik ini. Karena terima kasih. ini sebenarnya isu yang selayaknya harus kita sampaikan. Jangan sampai menunggu ada korban selanjutnya. Ini yang tentu tidak kita inginkan. Gitu ya. Yang menjadi pertanyaan besar buat masyarakat saat ini adalah, mungkinkah anak-anak itu, pasti kan selalu ditanyakan sama orang-orang yang ya mungkin perasaannya itu sefrekuensi dengan keluarga korban. Mungkinkah anak usia 12 tahun itu bisa menjalani peradilan pidana? Kalau kita bisa melihat dari Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mungkinkah? Ya, ini konsekuensi logis yang harus dijalani dari satu perbuatan. Tapi memang hukum kemudian memberikan treatment khusus bagi anak yang istilahnya tadi umurnya belum mumpuni untuk melakukan pertanggungjawaban pidana, karena harapannya umurnya kan masih panjang, masih banyak hal yang mungkin ditemui di depan sana, masa depannya mungkin akan cerah gemilang begitu ya, sehingga kita tidak bisa menghakimi apa yang dilakukan pada hari ini, sehingga hukum memberikan katakanlah dalam tanda petik ya keringanan. Ya, dalam tanda petik saya katakan keringanan. Misalnya orang dewasa untuk tindak pidana yang jahat, misalnya pembunuhan berencana, bisa di 340 KUHP bisa dihukum pidana mati maksimal. Betul. Tapi untuk anak-anak, Mbak Novi juga tahu kan pastinya nggak bisa dihukum pidana seumur hidup, pidana mati. Kecuali yang 14 tahun ya. Kalau 14 tahun hukumnya setengahnya 50%. Tapi secara sosial yang dewasa ya. Tadi kita bicara 12 tahun kan, betul? Ya, betul. 12 tahun Kecuali. begitu. Jadi memang akhirnya tadi mengapa saya masuk dari awal membedakan ini dari pendekatan subjek hukumnya terlebih dahulu. Karena ini yang orang lupakan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini hukum yang positif, yang norma hukum positif yang sedang diberlakukan di negara kita. Kalau kita merubahnya itu kan pasti lewat jalur konstitusional. Apakah dimajukan ke Balek misalnya, Badan Legislatif untuk ya buat ini aja pilkada sama pilpres Nah, kan bisa itu. tuh diganti. Ini masalahnya terlalu lama untuk beradaptasi. Betul. Padahal dunia kejahatan yang dilakukan oleh anak, bahkan yang sekeji ini, kalau ada keinginan berarti ada jalan begitu. betul kan? betul, Masalahnya betul. itu kan. Political will lah sebenarnya. Benar. Kalau kita mau bicara, karena tataran elitnya. Kadang begini, pembentuk undang-undang ini tidak bisa menjelaskan legal reasoningnya juga secara baik. Misalnya mengapa orang itu dihukum 10 tahun penjara, 8 tahun penjara, itu kan tidak ada dalilnya menurut saya. Sampai Itu detik yang ini. bikin saya jadi kuliah lagi magister hukum. Benar ya Mbak Novi? Karena kepengen belajar ini. Kenapa begitu? Karena nggak masuk di otak saya sebagai psikolog. Iya. Secara nalar, secara kehidupan sosial, pada akhirnya kan ini tidak ada keadilan buat keluarga korban seperti itu. Sementara terbentur dengan hukum yang seperti itu. Betul. Nah, kita bicara sekarang korban, Pak Syarifudin tuh kemarin tuh. Coba lihat, anaknya cuma satu, bekerja serabutan sebagai pemungut bola golf di sungai-sungai, yang nantinya dia bisa jual lagi atau dia sewakan lagi. Makan belum tentu bisa makan di hari itu. Jadi benar orang yang lemah, orang yang kecil, Bang Hotman bisa melihat di situ lalu membantu. Coba kalau itu anak pejabat yang diperkosa oleh 4 orang. Kenapa nggak langsung itu diproses? Langsung ada undang-undang tuh merevisi nomor 11 2012. Betul. Ya nggak sih? Karena orang kecil aja ini. Oke, itu cukup akan membuat sebuah fenomena yang kemudian menggeritik netizen seperti itu. Dan kita terbentur dengan, lagi-lagi kan, subjek hukumnya itu ya usia 12 tahun itu gitu kan. Masalahnya adalah bagaimana memitigasinya ini. Memitigasinya berarti kan dari perundang-undangan kan. Dan sementara undang-undangnya sendiri harus ahli hukum, pakar ini hukum pidana yang harus berbicara. Rekomendasi dan mungkinkah ada pasal-pasal di Undang-Undang 11 tahun 2012 yang bisa direvisi untuk kemudian ya paling tidak jangan sampailah kejadian seperti ini terulang lagi. Ya tentunya kalau orang hukum
dia akan bicara dalam konteks menjerakan ya. Bagaimana sih memberikan Iya. deterrent effect tadi, efek jerahnya seperti apa. Sehingga kalau itu kita harus kembali ke undang-undang ya. Nah, Pasal-pasal yang disajikan dalam hal pemberian sanksi tindakan pidana, apakah itu sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak? Kan begitu ya. Sayangnya mindset pembentuk undang-undang ini kan kadang tidak coba meresapi, merasakan apa yang dirasakan oleh korban ataupun keluarga korban. Iya. Jadi kadang hukum ya berada di ruang hampa juga dalam konteks ini. Betul. Dan boro-boro loh dari keluarga pelaku 4 itu sama sekali tidak ada yang datang minta maaf, berbelasungkawa, padahal dengan jelas ini bukan lagi sebagai diminta keterangan, sudah confirm mereka semua tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Itu bahkan sudah ditahan. Kalau kemudian ini menjadi sebuah ruang hampa, ya udah kita nggak usah ngobrol lagi karena makin ada potensi hal seperti ini. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Ya, betul. Pertanggungjawaban pidana itu sifatnya individual. Dia tidak kemudian bisa diwariskan, diberikan atau tanggung renteng layaknya hukum perdata. Jadi ada pandangan ini luar dari hukum ya. Bagaimana kalau ada seorang anak melakukan kesalahan, bisakah orang tuanya kemudian mempertanggungjawabkan perbuatan itu? Nah ini kan tidak akan masuk ke dalam skema pandangan orang-orang pidana. Jadi kadang menemukan hukum dan keadilan itu sisi yang berbeda lagi itu. Karena mungkin adil menurut si A, bagi pelaku ini adil. Dengan kejahatan yang dilakukan dia lolos dari hukuman mati. Adil menurut dia, menurut saya begitu ya. Tapi bagi keluarga korban, ya orang masih mengatakan nyawa balas nyawa kan begitu. Kan ini yang semestinya harus dijelaskan. Saya orang hukum tapi juga tidak akan melindungi hal-hal semacam ini. Saya rasa ini kritik yang relevan, yang tidak kita coba cari-cari masalahnya. Memang ini yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Maka pendekatan terhadap pemidanaannya pun mungkin ya, dari tujuan pemidanaannya perlu diperhatikan ulang juga teori-teori pemidanaan yang digunakan, karena konsepsinya memang misalnya prinsipnya saja yang terbaik bagi anak. Ini kan prinsip yang ada dalam konvensi internasional tentang anak, diturunkan dalam undang-undang perlindungan anak, dan harusnya kita bisa membedakan. Undang-undang perlindungan anak kan biasanya digunakan untuk korban nih, 35 tahun 2014, tapi undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak kan untuk pelaku. Maka pendekatan konsep antara pelaku dengan korban seharusnya kan ya berbeda ya dari segi pendekatan. Nah, tapi kan kita nggak tahu asbabun nuzul dari perbuatan ini, dari undang-undang ini muncul itu seperti apa gitu, sampai muncullah ya pandangan seperti ini. Bukan berarti bahwa tidak boleh mengakomodir atau mengadopsi apa yang ada dalam ketentuan internasional, tapi tentunya disesuaikan dengan hal yang ada. Ini fakta yang tidak terbantahkan, yang harusnya juga ada penelitian mendalam. Kita bicara data misalnya dari tahun berapa sampai berapa ada kasus-kasus anak, bahkan bisa dipetakan lewat wilayahnya di mana. Sehingga tadi saya katakan ada roadmap untuk melakukan meninjau ulang pendekatan yang bisa tepat sasaran tadi untuk menyelesaikan persoalan ini. Mbak Novi, ada hal yang ini jadi hambatan-hambatan seperti ini di masyarakat. Kita pengennya ini nggak akan pernah terjadi lagi, tapi ada hambatan-hambatan hukumnya. Ada satu hal yang mungkin menarik, Mas Iri, bahwa di hukum acara pidana anak itu proses pembuktian terhadap pidana anak itu cukup kompleks karena keterangannya itu tak konsisten. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat itu tadi begitu kompleks untuk kemudian mengajak anak-anak itu memberikan kesaksian, ditanya oleh jaksa segala macam seperti itu. Sebenarnya wilayah kerjanya Mbak Novi itu memang beririsan dengan wilayah kami ya, orang hukum ya. Sangat ya. Sangat. Makanya saya kuliah hukum sekali lagi ya. 2 kali Mbak Novi. Tadi ngomong jelasin di magister mana tadi? Belum, karena belum lulus, Tapi nanti setelah podcast ini kita bocorin. Siap. Silakan. Dalam konteks tadi anak itu kan dianggap jiwanya nggak stabil ya. Jadi dia secara psikologis itu bisa berubah-ubah. Kadang dia bisa senang banget, kadang bisa nggak senang banget dalam tempo waktu yang jedanya mungkin nggak terlalu lama. Nah, maka dalam hukum pun psikologis itu diperhatikan. Dalam sidang misalnya peradilan pidana anak, kalau orang itu masih kategori anak, hakim nggak pakai toga dia. Nah, itu untuk melakukan pendekatan itu hakim yang paham. Ya, tapi memang jaksa seharusnya yang paham. Ya, dalam hukum acara memang seharusnya demikian. Karena pengacara yang paham, karena tidak semuanya memahami dunia anak.
ulang-ulang disuruh bikin BAP. Makanya saya gemes. Tidak memahami bagaimana psikologis anak. Dan juga ini menarik sekali kalau bicara tentang sistem peradilan anak. Ayo dong, jadiin sebagai pionir Mas Heri. Nah, untuk bicara revisi ini. Jadi kita Betul. Betul dong. Silakan, nggak Karena apa-apa. kita kan psikolog kan. Iya. Ini belum lulus soalnya. Kalau sudah lulus baru bisa. Ini yang Beban. pakar hukum pidana ini yang harus bisa mewakili Bisa. korban-korban ini. Bisa. Kasihan sekali. Kenapa tidak seperti itu kan? Ya, menurut saya memang perspektif tadi yang harus dijauhkan dalam yang harus dibedakan antara peradilan pidana anak dengan yang dewasa tadi ya. Tadi sudah kita jelaskan dari segi pendekatan hukum acaranya bahkan mengatakan demikian. Ya, memang untuk menemukan keadilan itu memang tidak gampang menurut saya. Karena walaupun tujuan hukum itu nggak hanya keadilan ya, ada kepastian hukum, ada kemanfaatan. Mungkin juga dalam pidana anak ini unsur kemanfaatannya banyak lebih digali. Manfaatnya apa sih menghukum anak yang masih umur sekian gitu kan. Tapi ini tentunya tidak kemudian serta-merta bisa menjelaskan kepada kita semua yang di luar orang hukum misalnya. Kami orang hukum Psikologis, mungkin paham, gitu. balik lagi harus dilihat, dicek. Bicara gangguan kesehatan mentalnya, bicara tentang gangguan kesehatan jiwanya, dan juga apakah betul memang ada unsur-unsur yang kayak kasus Palembang ini kan direncanakan. Bukan spontaneous gitu. Betul. Nggak yang langsung seperti terjadi mungkin di Bengkulu karena adanya pengaruh obat-obatan mungkin narkoba atau alkohol gitu ya. Ini kan nggak ada, bersih semua darah mereka. Jadi sebenarnya kasus per kasus nggak bisa samaratakan bahwa anak-anak di zaman sekarang ini, digital ini, bahwa sama dengan anak zaman yang dulu. Dan ini harus dibuktikan dengan adanya research. Dunia sudah berubah, Betul, cara shifting. pikir sudah berubah, shifting Betul, sudah setuju. berubah. Nah, Mbak Novi, sembari kita menunggu inisiatif, menginisiasi ada perubahan-perubahan pasal-pasal yang mungkin berpotensi untuk dirubah, mitigasi. Tadi Mbak Novi selalu mengatakan bahwa ini adalah ada masalah dari parenting. Kita juga mestinya bisa menyalahkan orang tua dalam hal ini karena dari cara mereka menjaga anak, mendidik anak, pada akhirnya kan seperti ini. Betul, tapi ini menariknya, kita menjadi seorang pakar hukum pidana harus kuliah kan? Dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Untuk bisa di titik ini menjadi pakar. Untuk bisa mengajar. Tapi kita jadi orang tua, melewati nggak itu? Kita tiba-tiba sekolah formal ya. satu siklus alamiah Ya. yang kalau sudah selesai kuliah, bekerja, pertanyaan berikutnya dari masyarakat, sudah punya pacar belum? Begitu sudah punya pacar, kapan kamu menikah? Jangan lama-lama. Begitu sudah menikah, kapan punya anak? Selalu kayak gitu. Dipersiapkankah untuk nanti dia punya anak? Kalau dulu oke, fine. Karena mungkin tidak terlalu berbeda jauh. Sekarang dunia totally berbeda. Orang tua harus belajar menjadi orang tua. Bagaimana membesarkan anak-anak di era ini, digital parenting menjadi begitu pentingnya. Karena kalau tidak, anak-anak yang ini akan menjadi salah jalan. Karena orang tua tidak tahu, bukan sengaja menjerumuskan anak. Tidak tahu. Pekerjaan orang tua, kalau saya sebut tagline-nya, the hardest job you will ever live. Paradoks sekali. Pekerjaan yang kita cintai, karena punya anak hidungnya sama bapaknya, matanya sama kayak ibunya, kita cintai darah daging kita. Tapi kita lupa, itu pekerjaan yang paling sulit yang pernah Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia. Coba ngurusin anak 24 jam, 7 hari seminggu. Berdiri rambutnya semua, lebih baik ngajar dia. Iya. Bener, coba saya kasih anak dari pagi sampai malam, 3 anak misalnya sekaligus. Rambutnya saya yakin gak usah mau pakai semua itu minyak rambut juga berdiri semua. Oke. Mbak Novi, lantas kalau misalkan memang tadi jadi parenting the hardest work, kita nggak bisa kemudian menafikan itu semua gitu kan. Tapi kan ada generasi yang memang harus kita jaga. Betul. Generasi yang masih harus ya menjalani fase-fase hidupnya gitu kan. Kalau kemudian dengan alasan parenting itu adalah the hardest work, bagaimana kemudian bisa menyiapkan anak ini nggak terjerumus ke hal-hal seperti itu? Ada YouTube, ada Instagramnya Novita Tandri. Oh oke. Ada Boleh subscribe? acara cross check seperti Mas Adi, Mas Dipe kita, oke? Yang kita bisa dengar bahwa belajar di masa ini itu luar biasa terbukanya secara visual, secara auditori. Kalau nggak punya kemampuan untuk belajar dalam arti membaca, Yes.
Sangat bisa kalau kita mau untuk belajar. Sekarang tinggal kita bicara Eisenhower Matrix, bicara skala prioritas. Apa skala prioritasmu? Kalau sekarang katanya, kalau saya tanya kepada orang tua, siapa skala prioritas dalam hidupmu? 3 yang paling besar. Dia sebutnya anak. Oke? Kedua sebut istri. Ketiga baru pekerjaan. Tapi kalau begitu ditanya, dari 24 jam, 7 hari seminggu, berapa banyak waktumu yang kamu berikan kepada anak? Paling sedikit, paling banyak di pekerjaan. Jadi membesarkan anak butuh kualitas, butuh kuantitas. Anak nggak tumbuh hanya di Sabtu dan Minggu. Setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam hidupnya. Dia butuh modeling. Dia butuh patron. Setiap detik kita juga berharap nih dari sisi hukum. Karena kita tidak mau ada teori bahwa hukum itu selalu terlambat dari kejadian. Kalau dilihat presentasinya, possibility-nya, adakah kemungkinan ataukah mungkin Mas Heri memiliki sebuah rekomendasi kepada para wakil rakyat di sana? Ini sudah bukan hal yang sekali dua kali terjadi. Ini mesti harus adaptif. Ini undang-undang di tahun 2012, sekarang tahun 2024. Kejadiannya selalu berulang seperti itu. Adakah metode atau cara atau tools untuk bisa nge-push bahwa ini bisa direvisi? Ya, mekanismenya harus konstitusional ya tentunya. Iya, Maka kita paham itu semua. pendekatan lewat judicial review misalnya, JR, dan bertarung Atau menjadi di ranah- pionir. Silahkan Mas Atau Heri menjadi pionir. mendeklarasikan di ruang podcast ini saya, Nanti saya, Heri. ya kalau saya sudah lulus, saya akan ngekor. Enggak, Siap. karena kejadian ini kan bikin kita gergetan gitu Betul, kan. betul. Harus ada yang memulai. Silakan Mas Heri. Kita bertarung di ranah Mahkamah Konstitusi. Mungkin ya kita akan petakan dengan fakta hukum yang ada misalnya ini sudah tidak memenuhi atau menjauhi rasa keadilan, dan ini harus dijawab dengan data fakta di lapangan. Sekali lagi, berapa perkembangan pesatnya apa ya kita sebutnya angka kriminalitas tadi ya. Iya. Ini kan yang perlu untuk dibaca dalam konteks tadi. Nah, kalau sampai kemudian undang-undang tersebut tidak kunjung direvisi dan kasus ini semakin layaknya cendawan di musim hujan, ini akan jadi Jangan sampai seperti itu. ya, ini akan jadi persoalan. Kelemahan kita adalah kadang ada pembiaran mungkin ya. Kadang tidak membuat ini menjadi skala prioritas. Ini seakan-akan prioritas bagi orang yang membutuhkan saja. Bukan hal yang seksi, bukan hal yang seksi. Itu bukan hal yang seksi. Beda dengan misalnya undang-undang tentang perbankan, mungkin undang-undang tentang tambang yang itu cuan semua, Mas Adi gitu ya. Padahal di sini anak bangsa itu aset, bahkan asetnya tidak ternilai. Mungkin saja dari seorang anak yang mungkin sudah nyawanya dihilangkan dengan cara yang tidak wajar dan sadis tadi, itu sebenarnya merupakan aset bangsa yang luar biasa 5 tahun ke depan. Kenapa metode berpikir semacam itu tidak kemudian ada dalam setiap benak wakil rakyat kita? Itu jadi PR buat mereka. Ya. Itu jadi PR buat mereka. Itu juga menjadi PR buat Mas Heri untuk menginisiasi ini semua. Iya. Betul. Betul. Saya ini harus izin Mas Adi, karena saya lagi kuliah online. Mbak Novi. Magister hukum, karena mau belajar nih dari beliau. Saya juga akan sekaligus menutup podcast kita kali ini. Yang jelas bahwa PR buat wakil rakyat untuk segera bisa melihat bahwa ini harus segera direvisi, ini hal yang mendesak, dan kita juga menunggu Mas Heri untuk Jadi pionir menginisiasi perubahan dari undang-undang. Silakan mau judicial review atau mau melakukan hal-hal yang lain yang jelas bahwa kita akan nunggu deadline-nya kapan. Dan juga ini direkam loh. Betul. Podcast loh. Bareng Mas Adi ya. Oke, kami akan mengawal. Oke, terima kasih Mbak Novita Tandri, psikolog anak dan remaja, dan juga Mas Heri, pakar hukum pidana untuk hadir di podcast kita di Crosscheck untuk hari ini. Dan semoga apa yang kita bicarakan selama hampir mungkin 1 jam ini bisa bermanfaat buat para pendengar, terutama buat para orang tua, buat para dewan rakyat juga. Ya, mesti harus berpikir bahwa ini adalah juga hutang mereka, beban pekerjaan mereka untuk bisa menyelamatkan anak bangsa. Darurat ini. Baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Novi dan juga Mas Heri. Demikian podcast kita untuk hari ini, Crosscheck, yang mengangkat terkait dengan fenomena kehidupan, fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak yang cukup mengganggu pikiran kita. Terima kasih telah bersama kami. Saya Prihadi undur diri dan sampai jumpa.